Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan mereview materi yang telah kita pelajari, yaitu tentang sistem reproduksi pada manusia. Di materi ini ada beberapa submateri, diantaranya yaitu pembelahan mitosis, pembelahan meiosis, organ reproduksi pada laki-laki, organ reproduksi pada perempuan, penyakit yang menyerang organ reproduksi, dan yang terakhir yaitu upaya untuk menghindari penyakit tersebut. Langsung saja kita akan mereview bersama. Selamat menyaksikan. Sistem reproduksi pada manusia. Nah, diawali dengan materi pembelahan sel. Nah, ada kata sel. Menurut kalian, apa sih yang dimaksud dengan sel? Ternyata, sel adalah unit terkecil penyusun suatu organisme. Nah, ternyata sel ini melakukan pembelahan. Mengapa sel melakukan pembelahan? Nah, dengan membelah, dia akan memperbanyak diri atau berkembang biak. Nah, di sini ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan, yaitu pertama tentang pertumbuhan, yang kedua perbaikan, dan yang ketiga ada reproduksi. Nah, pertumbuhan, kita tahu bahwa kita berasal dari 2 sel, yaitu sel ovum dan sel sperma. Nah, semakin lama, sel ini akan melakukan pembelahan, yaitu dimulai dari zigot, kemudian ada bayi, kemudian ada anak-anak, remaja, dewasa, maupun lanjut usia. Nah, ini merupakan salah satu peranan dari sel, yaitu tentang pertumbuhan. Nah, selanjutnya untuk perbaikan, contohnya seperti ini. Kalian pasti pernah terjatuh atau mungkin kalian pernah melihat adik kalian lutut kaki itu terjatuh. Nah, ketika terjatuh, nanti bagian kulit tersebut luka dan mengakibatkan adanya darah. Nah, ketika kulit luka, pasti kalian bersihkan. Nah, selang beberapa lama atau beberapa hari, luka tersebut akhirnya sembuh kembali atau seperti sedia kala. Nah, ini juga termasuk dari contoh pembelahan sel, yaitu tentang perbaikan. Dan selanjutnya untuk reproduksi, nanti di mana sel itu mengalami perkembangbiakan dan akhirnya reproduksi. Nah, di reproduksi ini nanti kita akan membahas tentang organ reproduksi pada laki-laki maupun organ reproduksi pada perempuan. Nah, yang pertama kita awali dari pembelahan sel. Nah, pembelahan sel nanti itu ada 2, ada mitosis dan meiosis. Nah, apa perbedaannya? Kalau mitosis ini terjadi di sel-sel tubuh kita. Kalau meiosis itu terjadi di sel kelamin atau sel gamet. Nah, bagaimana sifatnya? Kalau pembelahan mitosis nanti akan menghasilkan 2 sel anakan atau bersifat diploid. Nah, nanti sifatnya sama dengan induknya. Berbeda dengan meiosis. Kalau meiosis ini nanti menghasilkan 4 sel anakan atau bersifat haploid. Nah, sifatnya ini berbeda dengan induknya. Kalau untuk fase, nanti ada sama-sama tentang profase, metafase, anafase, dan telofase. Perbedaannya yaitu, kalau pada meiosis ada profase 1, 2, begitu juga dengan sampai telofase yaitu 1 sampai 2. Nah, apa perbedaan profase, metafase, anafase, dan telofase? Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada fase pembelahan mitosis, boleh disingkat kromat ya. Apa itu kromat? P profase, M metafase, A anafase, dan T itu telofase. Nah, diawali dari profase. Kalian sering melihat gambar ya. Nah, di sini ada kromosom nih. Kromosomnya nanti itu mulai menggajah, kemudian memandang. Nah, di sini mulai mengalami pembelahan karena nanti di bagian inti ini mulai rusak menjadi bagian yang kecil-kecil.
Dilanjutkan dengan metafase. Kalau metafase, ciri-cirinya yaitu kromosom akan bergeser pada bidang pembelahan atau bidang ekuator. Jadi seperti garis lurus ya. Nah, perbedaan dengan anafase. Kalau anafase ini, kromosom yang tadinya berjejer di ekuator, maka akan bergerak menuju kutub yang berlawanan. Nah, akhirnya pada akhir kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Dan ketika melakukan telofase, di tahap ini, nanti membrannya itu mulai bergabung kembali. Nah, di sini terbentuklah dua sel anakan yang bersifat diploid. Serta dari pembelahan mitosis ini bersifat diploid atau menghasilkan dua sel anakan. Itu terlihat pada fase telofase. Oke, selanjutnya yaitu pada pembelahan meiosis. Kalau pembelahan meiosis ini ada profase, metafase, anafase 1 dan 2. Oke, kita lihat lagi, nanti hampir sama ciri-cirinya. Kalau profase nanti yaitu membranya itu mulai rusak ya. Maka dengan rusak itu akan mulai tergantikan oleh kromosom yang sudah mengganda kemudian memandang. Kemudian kalau metafase, pada metafase ini mulai berjejer pada bidang pembelahan. Nah, anafase ini mulai bergerak ke kutubnya. Nah, kemudian kalau fase membelah lagi, terbentuklah dua sel anakan yang bersifat haploid dan kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Nah, setelah telofase, lanjut lagi yaitu pada profase kedua. Sama ciri-cirinya yaitu membran itu mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian dilanjutkan metafase kedua, sama-sama kromosom berjejer pada bidang pembelahan atau ekuator. Nah, kalau anafase itu bergerak ke kutub yang berlawanan. Kalau telofase yaitu membran itu terbentuk kembali atau terbentuk sel anakan yang bersifat haploid. Terbentuknya 4 sel anakan yaitu bersifat haploid. Ini merupakan tahap dari pembelahan meiosis. Oke, lanjut ya, yaitu sistem reproduksi pada manusia. Nah, kan kita tahu bahwa kita berasal dari sel sperma dan sel ovum. Nah, nanti ketika terjadi fertilisasi, maka akan terbentuklah zigot. Nah, zigot ini berkembanglah di rahim ibu. Kemudian selama 9 bulan, keluarlah si bayi ini. Kemudian mengalami pertumbuhan dari kanak-kanak, kemudian remaja, kemudian dewasa, maupun sampai kakek nenek. Dan ini dari bahasan tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, kita akan mempelajari bagian-bagiannya, yaitu pada organ reproduksi manusia, mau bagi perempuan maupun pada laki-laki. Nah, di sini juga diharapkan agar kita dapat sama-sama menjaga kesehatan organ reproduksi kita agar terhindar dari berbagai penyakit. Karena kita tahu bahwa penyakit itu dapat dihindari jika kita tetap hidup sehat. Nah, di sini kita membahas tentang struktur organ reproduksi pada laki-laki. Dimulai dari A, nah ini merupakan vas deferens. Vas deferens ini menghubungkan bagian epididymis sampai menuju ke urethra. Nah, fungsinya yaitu menyalurkan sel sperma dari epididymis menuju ke urethra. Nah, selanjutnya bagian B yaitu ada uretra. Nah, uretra ini merupakan saluran juga yang fungsinya untuk menyalurkan air kencing menuju luar dan juga menyalurkan atau mengeluarkan sel sperma. Nah, bagian C ini ada penis merupakan penampang luar organ reproduksi pada laki-laki. Nah, bagian D ini bagian yang di luar testis ya, fungsinya untuk menjaga suhu testis. Nah, di mana suhu testis ini cenderung lebih rendah dibanding suhu luarnya. Mengapa? Agar produksi sel sperma ini bagus.
Kemudian bagian E yaitu zupa testis, di mana fungsi testis itu untuk menghasilkan atau memproduksi sel sperma. Nah, apabila sel sperma sudah diproduksi oleh testis, kemudian akan disimpan atau akan dimatangkan dan di bagian F yaitu bagian epididymis. D itu disebut dengan kelenjar Koper. Nah, kelenjar Koper ini nama lainnya yaitu bulbourental atau fungsinya untuk memproduksi cairan yang melimpahkan saluran kemih. Mana ini juga dapat membantu menetralisirkan keasaman di saluran kemih yang terbentuk akibat dari sisa urin. Nah, kemudian yang H ini disebut dengan kelenjar prostat. Kalau kelenjar prostat ini tepat di bawah kandung kemih ya, yang berupa lingkaran putih besar ini. Nah, di mana fungsinya yaitu menambahkan cairan yang membantu sel sperma saat terjadi ejakulasi dan membantu menjaga sel sperma agar tetap sehat. Bagian I ini disebut dengan vesika seminalis. Nah, vesika seminalis ini menempel ya di bagian vas deferens. Nah, ini fungsinya untuk memproduksi cairan sebagai pemberi energi bagi sel sperma untuk bergerak. Ada tabel tentang fungsi dan nama organ pada sistem reproduksi laki-laki. Jadi bisa kalian baca sendiri ya. Jadi dari penjelasan yang sudah kita pelajari, kita dapat menyimpulkan bahwa organ reproduksi pada laki-laki nanti dibagi menjadi organ luar dan organ dalam. Kalau organ luar nanti ada penis dan skrotum, sedangkan organ dalam meliputi testis, saluran sperma, dan kelenjar reproduksi. Selanjutnya yaitu tentang organ reproduksi pada perempuan. Nah, kali ini kita akan mengidentifikasi bagian-bagian dan fungsinya. Lihat ada bagian struktur organ reproduksi perempuan. Nah, bagian organ reproduksi perempuan ini terletak di pinggul kita. Nah, nanti bagiannya sudah terlihat. Nah, kita akan mempelajari bagian-bagiannya. Nah, bagian A nanti itu ovarium. Ovarium itu berupa sebelah kiri dan kanan, yaitu sepasang. Di mana fungsinya yaitu menghasilkan sel telur. Kemudian di bagian B itu merupakan ovidus atau tuba fallopi. Nah, di sini nanti tempat fertilisasi atau bertemunya sel telur dan sel sperma. Kemudian bagian C yaitu infundibulum. Fungsinya apa? Yaitu untuk menghasilkan sel telur yang dihasilkan oleh ovarium menuju ke tuba fallopi. Nah, kalau yang bagian B ini seperti tangan ya. Nah, fungsinya apa? Yaitu untuk menangkap sel telur yang telah masak. Kemudian bagian E yaitu endometrium atau dinding rahim, yaitu melindungi rahim kita. Di mana bagian F ini merupakan rahim. Nah, rahim ini yaitu tempat berkembangnya janin. Nah, kemudian ada G yaitu leher rahim, yaitu menghubungkan vagina dan rahim. Kemudian bagian terakhir yaitu H yaitu vagina. Fungsinya apa? Yaitu sebagai tempat keluarnya janin atau tempat keluarnya darah menstruasi bagi perempuan. Nah, ini merupakan tabel dari nama organ dan fungsi struktur organ reproduksi pada perempuan. Nah, dari yang sudah kita pelajari, ternyata ada dibagi menjadi luar dan dalam. Nah, bagian luar itu nanti meliputi vulva dan vagium, dan bagian dalam itu nanti meliputi ovarium dan saluran reproduksi. Nah, ada gametogenesis. Apa itu gametogenesis? Yaitu proses pembentukan gamel pada suatu individu. Nah, gametogenesis ini dibagi menjadi dua, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Kalau spermatogenesis ini proses pembentukan sel sperma, dan oogenesis ini yaitu proses pembentukan sel telur. Nah, nanti di mana pada proses ini nanti terjadi pembelahan secara meiosis. Nah, jadi
Jadi kenapa kita mempelajari pembelahan? Itu ada hubungannya dengan gametogenesis. Selanjutnya yaitu ada kelainan atau penyakit pada sistem reproduksi dan cara berpikir. Yang pertama ini pada kanker leher rahim ya. Leher rahim ini yaitu terjadi di bagian leher rahim ya. Dimana tanda-tandanya yaitu berupa mungkin merasakan perut yang sakit, kemudian ada pendarahan ketika menstruasi, atau juga ada nyeri ketika buang air kecil, dan ini merupakan salah satu tanda awal kanker sepsis. Nah, tanda-tandanya itu nanti di mana mungkin ada kanker sepsis, ada kanker rahim, itu nanti tanda-tandanya berbeda bahkan sama. Atau juga ketika awal itu tidak merasakan sakit, tetapi ketika sudah lebih lama baru merasakan sakit. Nah, tanda-tandanya ini mungkin lebih cepat, lebih baik ketika ada hal-hal yang aneh, nanti langsung periksa ke dokter untuk diidentifikasikan apakah ini merupakan hal yang normal ataupun tidak. Sedangkan yang kedua yaitu kanker ovarium, pasti menyerang ovarium, yaitu bagian kiri ataupun kanan. Dan ini dapat menyerang perempuan segala umur, tetapi lebih berat yaitu menyerang pada wanita yang sudah menopause. Nanti biasanya berupa tumor, dan nanti tumor ini apakah ganas ataupun tidak. Ketika ganas ini nanti disebut dengan kanker. Ini prosesnya di mana awal nanti akan menjadi terkena kanker dari sisi bagian ovarium itu ada, kemudian mulai menggerogoti seluruh bagian ovarium, dan yang terakhir itu sudah mempenuhi bagian dari ovarium. Kemudian ada kanker prostat, yaitu nanti di mana ini menyerang kelenjar prostat ya pada organ laki-laki, di mana nanti merusak jaringan di prostat. Nah ini gejalanya itu ketika buang air kecil itu merasakan sakit atau mungkin urinya itu berdarah dan nyeri punggung maupun punggung. Ini bagian gambarnya seperti ini, bahwa di beberapa prostatnya boleh ada menjelang sisi dari tubuh, kemudian dari tubuh dapat membentuk suatu kanker. Selanjutnya ada endometriosis. Kalau endometriosis ini terjadi di reproduksi wanita ya, dijadikan endometriosis, tetapi tingginya di luar rahim. Nah, kemudian nanti ini merupakan penyakit turunan ya, diberikan dari ibu, anak maupun saudara perempuan. Ini ciri-cirinya di mana nyeri di perut bagian bawah, kemudian menstruasi tidak terakhir, bisa juga menyebabkan kemamilan. Ini di bagian endometriosisnya sudah terlihat, bisa di hidupnya, bisa di bagian ovariumnya, juga kolosi, dan sebagainya. Ini bentuknya di mana kankernya itu sudah tumbuh di dalam endometrium dan harus dioperasi atau sedangkan kalau sifilis ini merupakan nama lain dari rajasinya ya, di mana penyakit ini menular dari bakteri Treponema pallidum. Ini dapat menular melalui hubungan seks. Nah, gejalanya nanti bisa dari timbul pada kemaluan, ada juga pelayan saraf, pembuluh nada, dan kulit. Ini gambarnya seperti ini, bisa kalian lihat sendiri. Oke, kemudian ada gonorrhea, yaitu kencing nanas, di mana penyakit kelamin ini disebabkan dari bakteri Neisseria gonorrhoeae, mana keluar berupa cairan nanas ketika kencing atau keluar dari uretranya. Di sini ciri-cirinya yaitu kadang rasa nyeri saat buang air kecil, dan juga uretranya biasanya bengkak atau agak merah. Yang selanjutnya ada herpes. Nah, kalau herpes ini disebabkan oleh virus herpes simplex, di mana gejalanya ini muncul bintik-bintik berkelompok pada kemaluan yang hilang dan kadang tinggi. Kemudian ada infertilitas, yaitu ketidaksuburan yang terjadi pada pria maupun wanita. Itu misal pada wanita yaitu disebabkan oleh tertundanya
psikologi, menstruasi tidak teratur, mungkin ada kelainan pada menstruasi maupun obesitas. Nah, kalau pada pria biasanya yaitu pada impotensi atau ejakulasi dini dan impaknya. Bagaimana upaya kita mencegah agar penyakit itu tidak sampai mengenai kita? Nah, yang pertama, kita dapat rajin berolahraga. Yang kedua, kita harus rajin mengganti celana dalam kita ya, minimal dua kali sehari. Nah, agar tetap kering dan tidak lembab. Yang ketiga, kita harus makan makanan yang bergizi. Banyak sayur, banyak buah, agar sehat. Yang selanjutnya yaitu kita harus rajin minum air putih. Ya. Terus jangan atau hindari makan makanan yang instan. Dan yang berikutnya yaitu menggunakan celana yang longgar ya, jangan yang terlalu ketat. Dan yang terakhir yaitu kita harus membersihkan secara benar alat kelamin setelah buang air besar dan buang air kecil. Nah, itu contoh beberapa upaya dalam mencegah. Oke, mungkin visi dari Ibu sekian. Semoga visi ini menambah pengetahuan baik kalian maupun buku. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.